Sebuah kisah dari seorang penuntut ilmu agama yang kisah ini bukanlah kisah fiktif, tetapi benar-benar terjadi dan menjadi latar belakang yang nanti akan melahirkan salah seorang ulama besar dari abad ini. Beliau di masa saat menuntut ilmu agama pernah mengalami masa ingin berhenti belajar. Sebabnya saat beliau sedang liburan dan kembali ke desanya, dirinya merasa iba melihat sang ayah yang membanting tulang, memeras keringat, bekerja keras sebagai seorang petani untuk memenuhi nafkah keluarga dan juga untuk membiayai kuliahnya yang tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Maka sang pelajar ini pun menyampaikan keinginannya untuk berhenti dari kuliah dan membantu sang ayah turut bekerja untuk meringankan nafkah keluarga. Namun orang tuanya, terlebih sang ayah, dengan tegas menolak keinginan sang pelajar tersebut. Karena sang ayah bercita-cita dari keluarganya akan lahir seorang ulama yang bisa menjadi kebanggaan umat Muhammad SAW. Sang ayah tidak hanya ingin melahirkan generasi yang hanya puas menjadi seorang petani atau menjadi orang yang ahli dalam memburu dunia. Maka ketika masa liburan selesai, si pelajar ini pun harus kembali ke kota untuk melanjutkan studinya. Namun sejak saat itu, semangat sang pelajar untuk belajar kian menyurut. Maka dia melakukan berbagai macam trik dan upaya agar keinginannya berhenti belajar itu bisa terlaksana. Salah satu trik yang dia tempuh, dia menginformasikan kepada sang ayah bahwa biaya kuliah bertambah. Buku-buku pelajaran atau diktat kuliah harganya sudah melambung tinggi dan banyak jumlahnya. Sampai suatu saat, seperti biasa, dalam setahun sekali atau dua kali, orang tuanya, khususnya si ayah, akan mengunjungi si pelajar ini. Maka saat itu, pelajar tersebut membuat kesepakatan dengan penjual buku. Dia membuat trik tertentu, yaitu dia memesan kitab dan buku-buku dalam jumlah yang banyak, dan dia katakan kepada penjual buku tersebut, kalau ayahnya menanyakan apakah itu buku kuliah, jawab saja iya. Tetapi kemudian sang ayah ini membayar semua buku-buku tersebut tanpa banyak menawar. Maka setelah transaksi jual beli buku selesai, didatangkanlah kendaraan yang tidak cukup dengan kendaraan biasa. Datang truk untuk mengangkut kitab-kitab tersebut dari toko buku ke tempat asrama pelajar tersebut belajar. Dan malam harinya, ayah si pelajar ini menghabiskan malam-malamnya untuk menyampuli semua kitab dan buku-buku tersebut. Si pelajar ini sebenarnya hendak mencegah ayahnya, karena dia tahu betapa lelahnya sang ayah telah melalui perjalanan panjang untuk menuju tempat dia belajar. Namun usahanya untuk menyuruh ayahnya agar istirahat itu gagal total. Si ayah menghabiskan malamnya untuk menyampuli semua kitab-kitab hingga selesai, bahkan menjelang pagi hari. Dan pada pagi harinya, pelajar ini pergi ke stasiun kereta untuk mengantar kepulangan orang tuanya kembali ke desanya. Namun sebelum sang ayah ini beranjak pergi, dia mendatangi anaknya tersebut dan mengucapkan sebuah kalimat-kalimat yang sangat mendalam. Dia mengatakan, "Nak, sebenarnya ayah tidak hendak mengatakan ini, tapi ayah khawatir engkau akan menganggap ayahmu ini sangat bodoh dan itu akan mempengaruhi sikapmu. Nah, ayahmu ini memang orang bodoh, hanya seorang petani yang hidup di pelosok desa. Tetapi percayalah, ayahmu tidaklah sebodoh yang mungkin engkau kira. Sebenarnya ayahmu tahu bahwa semua buku yang kemarin kita beli itu bukanlah diktat kuliahmu. Dan engkau juga harus tahu, nak, uang yang ayah gunakan untuk membeli semua kitab tersebut adalah uang pinjaman, bukan uang ayah sendiri. Namun ayah tidak akan marah kepadamu. Ayah hanya mendoakan semoga semua kitab dan buku yang kita beli itu bermanfaat untuk dirimu. Wassalamualaikum." Kemudian sang ayah ini pun beranjak pergi. Mendengar semua perkataan sang ayah tersebut membuat pelajar ini sangat terpukul. Ia pun melepas kepergian sang ayah dengan derai air mata dan selaksa doa. Maka sejak itulah pelajar ini pun bertekad untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Dia bukan hanya rajin ketika kuliah, tetapi semua buku yang dibeli oleh orang tuanya tersebut ia baca satu persatu hingga khatam. Hingga berlalulah tahun demi tahun, berkah dari upayanya dan kesungguhan orang tuanya dan juga doa-doa mereka, lahirlah kemudian seorang ulama besar, yang ulama ini dikenal dengan julukan Imamud Du'at, imamnya para da'i. Beliau adalah Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar asal Mesir yang namanya mendunia. Sampai hari ini, nyaris susah untuk ditemui ulama dengan keilmuan sekaliber beliau. Bahkan beliau disebut-sebut sebagai pembaharu di abad 20. Maka sebagai renungan bagi kita, wahai para orang tua, khususnya para ayah, mana doamu dan kesungguhanmu untuk anak-anakmu yang sedang menuntut ilmu agama? Memikul agama ini sangatlah berat. Maka anak-anakmu itu yang sedang berada di pondok-pondok pesantren, yang ada di madrasah-madrasah, mereka membutuhkan kesungguhan doamu, sentuhan lembutmu, dan kesungguhanmu dalam mendukung perjuangan mereka.